Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Cak Sugiono. Gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti biasa, bagi teman-teman yang baru hadir di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Nah, di kesempatan siang hari ini kita akan melihat videonya Bang Opung Parbelang, masih terkait sidang sengketa Pilpres 2024. Dan di sini banyak momen-momen lucu ya. Gimana keseruannya dan gimana kelucuannya? Yuk kita tonton videonya bersama-sama. Check it out. Hancur kali pokoknya saksi yang dibikin 01 ini. Coba kalian tonton dulu nih ya. Tonton dulu, simak dulu sampai habis. Untuk mendata penerima bansos tetapi khusus untuk pendukung 02. Silakan Pak. Siap. Terima kasih yang mulia. Nama saya Surya Dharma dari Pekanbaru Riau. Pada tanggal 8 Februari sekitar pukul 16.30 saya ke Sekretariat PPS, itu tepatnya di kantor lurah, untuk mengambil dana operasional TPS. Di situ diserahkan formulir pada saya untuk mendata warga yang dikhususkan untuk memilih 02 dan akan diberikan bansos. Itu yang nyuruh di kelurahan siapa? Mendata untuk Lurah. lurah. Ya. Siapa namanya? Namanya nggak bisa saya sebutkan di sini, Pak. Ini persidangan. Nggak usah. Nanti malah keterangan Bapak jadi diragukan nanti. Maksudnya nama kelurahannya? Nama lurahnya. Oh, nama lurahnya Ibu Yuliarti. Yuliarti ya. Beberapa oknum kepala desa di Kecamatan Kedungdung dan Robatal itu didatangi oleh seorang oknum polisi. Di situ bilang bahwa kalau pingin aman 02 harus menang. Siapa yang ngomong begitu? Oknum polisi, Pak. Dan yang Polisi mana ini? daerah Sampang, Pak. Polsek Sampang atau Polres? Yang jelas itu oknum polisi, Pak. Yang saya dikasih tahu sama oknum kepala desa itu apakah polisi polsek atau polisi polres, saya juga kurang paham. Apa yang dia lakukan? Bilang gini, Pak, kalau pingin aman 02 harus menang. Namanya tahu Bapak? Tidak bisa saya menyebutkan, Pak, mohon maaf. Saya khawatir jiwa saya akan terancam. Jangankan menyebut nama orang yang memberitahu saya. Saya sendiri ke sini ini, Pak, karena demi kebenaran bertekad untuk hadir di persaksian persidangan yang mulia ini, Pak. Baik, tapi keutuhan keterangan Bapak menjadi agak tidak bulat kalau memberikan keterangan. Mohon maaf, Pak, saya tidak bisa menyebutkan namanya, Pak. Udah kalian tonton tadi kan? Itu masih dua contoh soal, yang satu di Pekanbaru, yang satu lagi di Sampang, ya. Jadi di Pekanbaru ditanya, di mana lurahnya? Oh, rahasia ini, Pak. Nanti kalau misalnya dikasih tahu, Pak, ini nanti bisa berbahaya. Hei, ini persidangan semuanya harus terbuka, ya. Harus terang benderang. Kalau nggak siap kau buka-bukaan, jangan kau masuk ke persidangan. Kalian kiranya orang bodoh-bodoh itu di dalam ruang sidang itu? Ini pula ada lagi yang fitnah ini. Dibilangnya ada oknum polisi, ya, oknum polisi yang mengatakan bahwasanya negara ini akan aman kalau 02 yang jadi presiden, katanya begitu. Nggak perlu oknum polisi, kami yang bilang. Oknum polisi, nggak usah fitnah, kami yang bilang. Kalau 02 presiden aman. Gitu ditanya, siapa nama oknum polisinya, Pak? Saya, Pak, nanti Pak takut, Pak, ini mengancam nyawa saya. Enak kali ya di situ ya. Berapa kalian dibayar?
tolong dulu ya untuk tim dari 01, kalau memang kalian ingin menghadirkan saksi, kalau memang nggak dapat saksi yang sesungguhnya dan harus kalian membawa saksi dusta, tolonglah dulu di briefing dulu sebelum bersandiwara. Itu aja kerja kalian dari kemarin nggak lulus. Inilah narasi-narasi seperti inilah yang betul-betul merusak persidangan, ya. Nggak bisa dijadikan bukti ini. Katanya. Siapa nama lurahnya? Yuliarti. Siapa oknum polisinya? Nggak tahu. Saya takut Pak membahayakan nyawa saya. Makanya, iya kan? Coba lanjut dulu ini, agak seru. Teman-teman semuanya, seperti yang Pak Yusril katakan tadi itu, memang kalau kita lihat tadi, kita dengar bersama ya, ahli-ahli yang diajukan itu tidak benar menjelaskan tentang kasusnya. Yang dicerahkan juga narasi-narasi juga dan ketidakpuasan terhadap persidangan ini. Jadi sama sekali jauh panggang dari api, ya, jauh panggang dari api. Betul Pak, yang Bapak bilang itu kan jauh panggang dari api. Kayak mana mau masak masakan kalau misalnya jauh api dari panggangan? Karena apa? Betul ya. Cuma narasi aja mereka kembangkan. Narasi itu adalah sesuatu yang hasil, ya, sesuatu hasil daripada opini-opini mereka saja itu. Bukan dari bukti dari lapangan. Kita lanjut lagi nih. Saksi fakta yang diajukan itu lebih parah lagi. Salah satu contoh umpamanya tadi ada saksi dari luar negeri bercerita tentang bagaimana sirekap dan sebagainya, tapi ketika kita tanya ada aslinya atau tidak, nggak ada, dia nggak bisa dapatkan. Jadi dari mana kita tahu? Ya dia lihat hanya dari screenshot. Nah, bagaimana kita bersidang di pengadilan yang mulia ini membicarakan suatu bukti asal usulnya kita tidak tahu, aslinya tidak ada. Nah, kira-kira begitulah kualitas daripada saksi yang disampaikan. Udah dengar kalian kan? Udah dengar? Mereka pun tim 01, ngabis-ngabiskan uang untuk bayar tiket, untuk menghadirkan saksi fakta dari luar negeri. Saksi faktanya pun juga ketika ditanya aslinya mana, nggak ada. Yang ditunjukkan cuma screenshot. Untung nggak screenshot yang lain-lain yang kau tunjukkan. Sampai kalau screenshot kau sama selingkuhanmu, apa nggak bahaya itu? Udahlah, ya. Jadi tolonglah dulu kalian itu kalau menghadirkan saksi, baik itu saksi ahli, saksi hidup, mau saksi yang udah nggak hidup lagi sampai saksi fakta, tolonglah dulu yang agak berkualitas gitu loh. Ini kan memalukan namanya, ya. Begitu ditanya masalah sirekap, yang aslinya mana? Kalau memang kau katakan ini salah, ya kan nggak ada. Bro, ada uang palsu karena ada uang versi aslinya. Ada KTP palsu karena ada KTP versi aslinya. Mikir nggak kau? Iya, sekolah di luar negeri. Dari mana kau luar negerinya? Dari mana? Meleset kau. Jadi memang kita tidak merasa susah payah melihat dengan adanya saksi-saksi yang diajukan dan ahli tadi itu, kita yakin sekali bahwa permohonan ini mungkin tidak akan dikabulkan kalau berdasarkan saksi-saksi dan keterangan ahli ini. Itu yang kita sampaikan. Ini Pak Hotman. Kalau saya beda, di awal persidangan ini kuasa hukum 01 mengatakan Hotman akan menangis. Tadi malah saya ketawa-ketawa, lucu semuanya. Lucu ya. Karena sepertinya mereka sangat kacau balau dalam membuat saksinya. Yang pertama, mereka selalu mendalilkan peraturan KPU mengenai umur 40 tahun belum dirubah pada saat pendaftaran Gibran. Mereka lupa nggak ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang mengatakan boleh asal pernah kepala daerah. Dan di pasal 47 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi disebutkan putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sejak diucapkan. Jadi nggak perlu menunggu dirubah peraturan KPU. Yang kedua, yang paling lucu bikin saya ketawa adalah tadi ada ahlinya mengatakan bahwa Jokowi melanggar undang-undang korupsi, bansos, melanggar undang-undang APBN. Pertanyaannya, bagaimana mungkin Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan mereka
dengan mengatakan Jokowi melanggar undang-undang tidak pidana korupsi dan melanggar undang-undang APBN, sedangkan Jokowi dan menterinya bukan pihak dalam perkara ini, dan Mahkamah Konstitusi tidak punya kapasitas untuk menentukan apakah ada korupsi atau tidak. Makanya saya bilang tadi, saya ketawa. Sama bang, aku juga ketawa bang. Kalau udah ngomong Bang Hotman Paris ya, si mau gitar, itulah yang dia sampaikan tadi. Apa hubungannya, apa relevansinya Jokowi beserta menterinya dengan sengketa pilpres ini? Anak TK juga udah tahu yang bersengketa sekarang itu 0103 itu melawan KPU, nggak ada urusannya presiden. Kalau goblok itu jangan keterlaluan. Aduh, kok keterlaluan kali Udahlah, ya. Jadi apa lagi? Nggak perlu orang sepintar Bang Hotman untuk menganalisa itu. Orang sebodoh Opung Parbela pun bisa memilah dan memilih mana yang ada kaitannya dengan sengketa pilpres. Kali lucunya ini satu-satu. Jadi udah jelas ya. Dengan aku menampilkan sepenggal video tadi, itu artinya apa? Biar yang ku nyatakan, yang ku beritakan, yang ku sampaikan sama kalian itu bukan berita hoax, ya bukan narasi, tapi bukti. Daripada kalian membangun narasi, tengok dulu sini. Lebih bagus kalian tengok dulu nih mbak sama kakak-kakak yang cantik-cantik ini lagi bagi-bagi takjil. Dari mana orang ini? Teman-teman awak ini dari Siantar ini. HBB DPD Kota Siantar itu mengadakan acara bagi-bagi takjil. So tanggung, bukan di depan kantor sendiri, di depan kantor wali kota. Jadi untuk kalian ya, daripada kalian demo nggak jelas tujuannya dan juga nggak akan tercapai apa yang kalian cita-citakan, mendingan kalian perbanyak pahala seperti kakak-kakak sama abang-abang ini yang membagi-bagikan takjil. Itu baru namanya umat muslim yang bermanfaat, yang berfaedah gitu loh untuk masyarakat gitu. Masa harus diajar-ajari sih? Oke lah ya, aku cuma menyampaikan hidup HBB, hidup Horas Bangso Batak. Horas. Nah, videonya sudah selesai teman-teman. Itulah tadi kelucuan Bang Opung Parbela saat menjelaskan kelucuan sidang sengketa Pilpres 2024. Gimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.